Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Indriani dari kelas B dengan NIM 1240114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program pembelajaran yang berjudul Program Vocabulary Games berbahasa Inggris berbasis perkembangan kognitif dan sosial emosional untuk peserta didik kelas 3 SD dengan tema Numbers. Program ini dirancang untuk membantu siswa kelas 3 SD mengenal kosakata angka dalam bahasa Inggris melalui kegiatan yang menyenangkan serta sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, pada slide latar belakang, pembelajaran bahasa Inggris kelas 3 SD sangat penting karena membantu membangun fondasi literasi awal anak. Pada usia ini, siswa sedang belajar mengenal angka, memahami konsep dasar, dan mulai mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Kosakata numbers menjadi salah satu materi dasar yang penting karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, anak-anak lebih mudah belajar apabila materi disampaikan melalui kegiatan yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, metode permainan atau vocabulary games dipilih karena sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar yang senang belajar sambil bermain. Selain itu, membantu penguasaan kosakata. Kegiatan permainan juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa melalui interaksi dengan guru dan teman sebaya. Selanjutnya, pada fakta yang terjadi, berdasarkan kondisi yang sering ditemukan di sekolah dasar, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan menyebutkan angka belasan, yaitu angka 11 sampai 20. Dalam bahasa Inggris tanpa bantuan guru. Oke. Selain itu, sebagian siswa lebih cepat memahami materi melalui pengulangan lisan dibandingkan hanya melalui kegiatan menulis. Anak-anak juga terlihat lebih antusias ketika pembelajaran dilakukan dalam bentuk permainan sederhana dibandingkan latihan menulis yang terlalu panjang. Masalah lain yang sering muncul adalah adanya kecenderungan siswa meniru jawaban teman saat menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas yang dapat melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk menjawab secara mandiri. Selanjutnya, pada profil perkembangan peserta didik. Peserta didik kelas 3 SD umumnya berusia sekitar 8 hingga 9 tahun. Pada usia ini, mereka mengalami perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, dan moral yang cukup pesat. Menurut Piaget, anak berada pada tahap concrete operational. Pada tahap ini, mereka mulai mampu berpikir logis, sederhana, dan menghubungkan simbol angka dengan benda nyata yang mereka lihat. Dari aspek bahasa, anak sudah mampu membaca kalimat sederhana dan menulis kata-kata pendek. Oleh karena itu, pembelajaran kosakata angka dapat menjadi fondasi awal dalam penguasaan bahasa Inggris. Dari aspek sosial emosional, menurut Vygotsky, interaksi dengan teman sebaya sangat penting karena membantu perkembangan keterampilan sosial mereka. Sedangkan dari aspek moral, menurut Erikson, anak mulai memahami aturan, keadilan, serta belajar menghargai usaha teman dan menerima koreksi. Selanjutnya yaitu instruksi permainan vocabulary games. Pada kegiatan ini, guru terlebih dahulu menuliskan angka 1 sampai 20 di papan tulis. Setelah itu, siswa mengambil kertas kosong dan memilih beberapa angka untuk ditulis dalam bahasa Inggris. Setelah selesai menulis, siswa menempelkan hasil pekerjaan mereka di papan tulis. Selanjutnya, guru kemudian mengajak seluruh siswa membaca dan mengoreksi tulisan tersebut bersama-sama. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar mengenal kosakata angka, tetapi juga melatih kemampuan membaca, menulis, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu rancangan kegiatan. Tema pembelajaran yang digunakan adalah numbers.
atau angka 1 sampai 20 dengan durasi pembelajaran selama 60 menit. Tujuannya yaitu adalah agar siswa mampu mengenal, menulis, membaca, dan menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dengan benar serta berani menampilkan hasil kerja mereka di depan kelas. Pada kegiatan pembuka, guru memperkenalkan kosakata angka 1 sampai 15 menggunakan papan tulis dan flashcard. Guru menunjukkan flashcard sambil mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Kemudian siswa menirukan pengucapannya. Secara bersama-sama. Nah, pada game sederhana, guru menyebutkan angka, lalu siswa menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, guru menyebutkan bahasa Inggrisnya, lalu siswa menyebutkan angkanya. Guru juga bisa menunjukkan benda nyata dalam kelas, seperti 5 pensil. Guru bertanya, how many pencils? Dan siswa menjawab 5 pencils. Pada kegiatan inti, yaitu play games atau yang sudah kita tahu instruksinya bahwa akan ada perkenalan di awal. Perkenalan angka 1 sampai 15, angka 1 sampai 20. Guru menuliskan angka tersebut di papan tulis 1 sampai angka 20. Lalu siswa mengambil kertas atau stick note untuk menuliskan bahasa Inggris dari angka tersebut. Mereka memilih satu angka dan siswa menuliskan angkanya dalam bahasa Inggris. Lalu setelah itu menempelkannya satu persatu ke papan tulis. Nah, setelah ditempelkan semua, guru akan mengoreksi bersama-sama dengan siswa tersebut. Sebagai contoh, kita akan melihat contoh permainan play games berikut. Membuat kartu bilangan 11 sampai 40. Kemudian setiap anak mengambil satu kartu bilangan. Menuliskan kartu bilangan tadi pada skenote yang sudah disediakan. Menempelkan hasil kerjanya di papan tulis. Mengoreksi hasil kerja bersama-sama. Nah, pada kegiatan penutup, guru mengajak siswa melakukan refleksi sederhana dengan menyebutkan angka favorit mereka dalam bahasa Inggris. Guru juga memberikan umpan balik positif dan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan siswa selama pembelajaran. Setelah itu, pada slide justifikasi teori. Program pembelajaran ini disusun berdasarkan beberapa teori perkembangan anak. Dari aspek kognitif, menurut Piaget, siswa kelas 3 berada pada tahap concrete operational, sehingga pengulangan angka membantu mereka menghubungkan simbol angka dengan makna yang nyata. Nah, dari aspek bahasa, kegiatan preparation atau pengulangan lisan membantu memperkuat daya ingat jangka panjang dan meningkatkan ketepatan pelafalan kosakata bahasa Inggris. Dari aspek sosial, menurut Vygotsky, kegiatan belajar bersama guru dan teman mendukung Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu kondisi ketika anak dapat belajar lebih baik melalui bantuan dan interaksi dengan orang lain. Nah, dari aspek afektif, menurut Erikson, keberhasilan menyebutkan angka dan menyelesaikan tugas sederhana sangat dapat meningkatkan rasa percaya diri, motivasi belajar, serta perasaan mampu dalam diri siswa. Sedangkan dari aspek moral, kegiatan mengoreksi hasil pekerjaan bersama, melatih kesabaran menunggu giliran, menghargai usaha teman, serta menerima masukan dengan sikap terbuka. Selanjutnya,
pada slide media, sumber, dan pembelajaran. Media utama yang digunakan adalah guru sebagai fasilitator dan kegiatan pengulangan lisan atau core preparation. Nah, selanjutnya yaitu guru berperan memperkenalkan kosakata angka, memberikan contoh pengucapan yang benar, serta membimbing siswa selama kegiatan berlangsung. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah kosakata angka 1-20 dari buku teks dasar sekolah dasar, serta interaksi verbal antara guru dan siswa selama pembelajaran. Media dan sumber belajar yang ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih senang belajar melalui mendengarkan, menirukan, dan mengulang secara langsung. Selain itu, komunikasi verbal juga terjadi selama pembelajaran. Pembelajaran juga mendukung perkembangan sosial siswa karena mereka belajar melalui kerjasama dan interaksi dengan teman-temannya, yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Guru mengamati partisipasi siswa, keberanian menjawab pertanyaan, serta kemampuan mereka menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dengan benar. Selain observasi, guru juga dapat memberikan unjuk kerja sederhana, yaitu siswa menyebutkan angka tertentu secara individu maupun kelompok. Ketepatan pelafalan dan keberanian tampil menjadi bagian yang dinilai. Guru juga dapat membuat portofolio sederhana dengan mencatat perkembangan siswa. Misalnya, siswa yang sudah lancar menyebutkan angka dan siswa yang masih memerlukan bimbingan. Indikator keberhasilannya pada kegiatan ini adalah siswa mampu menyebutkan angka 1-20 dengan pengucapan yang dapat dipahami, berani menjawab pertanyaan secara lisan, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi kritis perancang. Pendekatan auditori sederhana ini cukup efektif untuk melatih keterampilan mendengar dan berbicara siswa sekolah dasar. Kegiatan pengulangan dan permainan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik hingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun demikian, program ini juga memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada kegiatan mendengar dan berbicara. Beberapa siswa yang memiliki kecenderungan belajar visual mungkin memerlukan media tambahan agar lebih mudah memahami materi. Oleh karena itu, sebagai refleksi saya menyadari pentingnya mengombinasikan pendekatan auditori dengan media visual seperti gambar, angka, kartu, atau permainan interaktif lainnya agar pembelajaran menjadi lebih inklusif dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.